Welcome to Skada Show, sebuah pertunjukan yang inspiratif, kreatif, dan inovatif. Fokus, fokus, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Skada Show, sebuah tayangan channel YouTube resmi SMP Negeri 2 Ciracap yang inspiratif, kreatif, dan inovatif. Yang tentunya dengan bintang-bintang tamu yang akan menginspirasi kita semuanya. Saat ini bintang tamu SMP Negeri 2 Ciracap itu sangat spesial sekali. Tentunya dari mulai berdirinya SMP Negeri 2 Ciracap sampai detik ini. Ketika kita berbicara tentang sekolah, maka tidak akan terlepas dari alumni. Walaupun hanya 3 tahun mengemban ajar, tapi alma mater melekat kuat sampai tak ada fajar. Saat sekolah, ada banyak rencana dan cita-cita. Ada yang hanya fata morgana, ada pula yang jadi nyata. Tapi tak apa, itu semua akan menjadi cerita. Cerita saat kita lulus dari sekolah tercinta. Berbicara tentang alumni, tentunya akan lekat dengan reuni. Bertemu kembali dengan cerita masa lalu akan jadi tawa yang sangat seru. Tapi tentunya tidak mudah untuk pertemukan kembali teman dan sahabat dulu dengan keadaan kini. Kadang yang direncanakan dengan mantap tak sesuai dengan ucap. Maka dari itu kita memiliki paguyuban alumni SMP Negeri 2 Ciracap. Maka dari itu kita kedatangan bintang tamu yang merupakan bagian dari paguyuban alumni SMP Negeri 2 Ciracap. Selamat datang, kita sambut Bapak Ramdan Setiawan dan Bapak Jamaluddin. Boleh sebelah sini? Selamat datang di channel YouTube kami, Skada Show SMP Negeri 2 Ciracap. Ini channel resmi dari sekolah kita. Kita kedatangan katanya ini bintang tamu yang merupakan entah itu pengurus atau bagian dari sebuah paguyuban. Entah itu namanya seperti apa, mungkin nanti bisa dijelaskan. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu ini profilnya seperti apa untuk Bapak yang ini dan yang satu lagi, boleh? Profil termasuk dengan status. Ya, boleh lah. Baik, terima kasih terhadap khususnya rekan kami Parista yang sudah mengundang kami khususnya berdua. Perkenalkan, nama saya Ramdan Setiawan, lulusan SMP Negeri 2 Ciracap tahun 2002, barangkali itu secara singkatnya. Dan adapun pekerjaan alhamdulillah posisi kita sama sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Iya. Boleh dari Bapak yang satu lagi? Terima kasih Parista. Selamat siang semuanya. Saya sama dengan Pak Ramdan, yaitu lulusan tahun 2002 di sekolah SMP Negeri 2 tercinta ini tentunya. Dan untuk keseharian saya awalnya aktif mengajar tentunya, dan sekarang resign berpindah ke pemerintahan. Kedatangan Bapak berdua ini tentunya kehormatan buat kami, karena kami dapat informasi juga SMP Negeri 2 Ciracap itu memiliki paguyuban alumni ya. Betul, paguyuban alumni, entah itu penyebutannya seperti apa namanya, kalau boleh tahu untuk posisi-posisi masing-masing itu sebagai apa di paguyubannya. Apa dulu ya nama paguyubannya? Kebetulan untuk paguyuban dulu kami membentuk komunitas tersebut hanya sebatas untuk mengadakan reuni, dan nama paguyubannya itu adalah Paspendaj, Paguyuban SMPN 2 Ciracap. Jadi untuk ide pertamanya karena pengen mempersatukan ikatan alumni saja. Betul sekali. Sampai detik ini gitu, mungkin dari mulai angkatan pertama berdirinya SMP Negeri 2 Ciracap sampai tahun 2021 ini mungkin kurang lebih ada 29 angkatan ya, 29 angkatan. Boleh disebutkan tidak apakah di setiap angkatan tersebut ada di kepengurusan struktural? Oke, barangkali
Seperti tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Jamal, di mana kita berangkat membuat paguyuban Paspenbach itu hanyalah sebagai istilahnya jalinan komunikasi angkatan kita saja. Pada tahun 2000 berapa Pak? 7. Waktu itu 2007. Kebetulan Pak Jamal juga sedang memang leader atau juga kepemimpinannya luar biasa. Pulang ke tanah kelahiran lagi ke sini, kita berbincang sedikit ya, kita buat wacana untuk mengadakan reuni. Maksudnya reuni angkatan kita saja. Satu angkatan Saja ya. Namun pada saat itu kenapa tidak kita coba nih untuk reuni akbar? Kebetulan kenapa kita klaim sebagai reuni akbar pertama, karena memang sejauh sejarah kita pun juga belum menghadiri ataupun menerima undangan terkait kegiatan reuni akbar di SMP Negeri 2 Cilacap, sehingga kita buat acara reuni dari 2002 pada saat itu sampai artinya adalah menuju ke adik-adik kelas. Jadi untuk kakak kelas kita tidak libatkan, karena kenapa? Kita tidak takutnya kita tidak mampu mengakomodir untuk hal tersebut. Jumlah yang banyak. Betul sekali. Ya, alhamdulillah pada saat itu kita laksanakan. Alhamdulillah juga media sosial juga sudah mulai ada, Facebook, sehingga mempermudah juga kita membuat nama paguyuban SMP Negeri 2 Cilacap dengan sebutan Paspenbach itu sendiri. Ini kan dari angkatan 2002, ada nggak setiap angkatan itu untuk memudahkan komunikasi gitu, komunikasinya dengan siapa-siapa, atau mereka tuh memiliki komunitas kecil setiap angkatannya yang bisa dikoordinir lebih mudah gitu, ada tidak dari mulai angkatan pertama sampai akhir? Nah, untuk saat itu ya, ketika kita mencetuskan ide untuk membentuk komunitas dan juga sekaligus reuni akbar, tentunya berbicara lapangan, kita mengkoordinir perwakilan dari tiap wilayah yang sekaligus mencakup tiap angkatan waktu itu. Iya, betul. Ya. Seperti itu tentunya, karena satu, mengingat kondisi banyak para alumni yang tentunya mengembangkan karir di luar daerah. Otomatis kita ambil satu saja dari masing-masing perwakilan dan juga mewakili daerah. Itu. Kalau untuk ini Pak ya, kalau untuk setiap angkatannya itu untuk mempermudah gitu jalinan koordinasinya, karena untuk melibatkan 29 angkatan dengan jumlah hingga mungkin udah sampai ribuan ya. Betul. Apalagi sekarang jumlah SMP 2 itu udah pernah tahun-tahun ke belakang itu merupakan jumlah siswa terbesar di Kecamatan Cilacap gitu ya. Bagaimana supaya bisa terikat secara resmi gitu dengan paguyuban ini? Nanti bisa berkomunikasi dengan siapa, atau ada medsos yang bisa di-follow, atau nomor WA dan lain sebagainya, ada tidak? Karena setiap angkatan 1, 2, 3 sekian, mungkin yang sudah lanjut usianya udah dewasa, mungkin yang baru juga yang belum kita kenal angkatan 2002, mungkin sekarang angkatan yang baru, komunikasinya kemana dan seperti apa? Baik, terkait barusan kita tadi sudah dibicarakan prakarsanya ya, membentuk komunitas tersebut kita belum terlalu secara resmi, tentunya hanya mengambil sampel atau perwakilan. Nah, untuk kedepannya supaya kita terikat secara resmi dan juga jalinan antar angkatan alumni, yaitu perangkatannya, tentu kita akan berdialog sama rekan-rekan alumni yang lainnya dan supaya kita terbentuk sebuah komunitas yang resmi dan mengakomodir tentunya semua angkatan. Artinya seperti itu, dan itu saya kira cukup mudah untuk sekarang walaupun kita berjauhan, karena ada fasilitas di zaman sekarang itu tentunya ya, ada WhatsApp, kan ada Facebook juga dan lain sebagainya tentunya itu. Ya. Kalau untuk kita mengikat semua alumni, tentunya itu akan agak sulit juga. Terus kemungkinan nanti ada dengan kesibukan masing-masing. Seandainya udah cetus secara resmi untuk paguyuban ini benar-benar formal, nanti untuk kepengurusannya apakah jangka waktu seumur hidup atau kira-kira ada jangka waktu tertentu? Kalau memang misalnya jangka waktu misal dari kepengurusan,
tambahan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Jamal, di mana di tahun 2015 kita melaksanakan reuni akbar yang memang ditarik dari angkatan pertama sampai dengan 2000 berapa, yang jelas ada 24 angkatan pada saat itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2015 24 angkatan, masing-masing angkatan itu ada perwakilan, sekalipun beberapa angkatan tidak sesuai dengan jumlah yang kita harapkan. Tetapi alhamdulillah kita di lulusan tahun 2002 sebagai leader terdepan, tentunya dibantu oleh lulusan tahun 2005, berikut juga anggota OSIS SMP Negeri 2 Cilacap yang masih aktif pada saat itu kita libatkan juga sebagai panitia di acara reuni tersebut. Nah, adapun pada saat itu karena memang usulan juga dari kakak-kakak kelas kita di angkatan tahun 98, tadi diusulkan bagaimana kalau misalnya tiap angkatan itu dibuat koordinatornya, kecil ya, kecilnya untuk memudahkan komunikasi. Kebetulan kita sudah buat, namun ya barangkali karena memang ya termakan waktu, sehingga satu dari media pun juga tidak seperti sekarang. Misalnya kalau memang ada WhatsApp, kita lebih enak, dulu nggak ada, masih BBM ya. Sehingga barangkali sudah tidak ada administrasi yang kami simpan pada saat itu. Namun kami masih mengingat beberapa rekan angkatan dari angkatan pertama sampai angkatan yang hadir pada saat itu, yang berada di lini-lini koordinator tiap angkatan, yang dimana diambil yang pertama itu adalah bisa dikatakan sepuhnya ataupun ketua OSIS dari masing-masing angkatan yang dijadikan untuk menjadi koordinator di tiap angkatan tersebut. Dimaksudkan tadi untuk memudahkan kita menjalin komunikasi, keterikatan antar alumni, terlebih untuk melaksanakan reuni ke depannya. Dan kita pun juga tadi terkait berapa masa berlakunya, karena memang pun kita juga tidak membentuk, cuma deklarasi atas usul dari kakak kelas, tolong bentukan. Dan juga reuninya pun juga coba dikasih durasi, artinya misalnya mau 2 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali, sehingga kita bentuk 5 tahun sekali. Ya, namun jadi rindu tuh bener-bener rindu. Betul, ya. Kemarin pun juga melalui grup banyak, Kang, Teteh, kapan acara reuni di SMP 2? Sebetulnya kalau kita melihat tahun 2015 berarti jatuh 5 tahun kemudian dari 2020. Karena memang tahun 2020 kita sudah masuk pandemi, sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua alumni SMP Negeri 2 Cilacap merasa rindu, merasa kangen, ingin bertemu kembali dengan teman lama, sekarang itu selain ada paguyuban alumni, mungkin udah beberapa tahun yang lalu ya, ada juga nanti panitia-panitia kecil atau pengurus-pengurus kecil setiap angkatan. Jadi nanti bisa berkomunikasi dengan pengurus-pengurus setiap angkatannya, yang nanti akan dikoordinir berkomunikasi dengan ketua ataupun pengurus dari paguyuban alumni SMP Negeri 2 Cilacap. Kalau seandainya ini nanti udah fix semua angkatan itu menyetujui mungkin ya kalau kepengurusannya seperti apa, nanti kalau misalnya sudah seperti organisasi seperti ini ada program biasanya ya, ada program. Kira-kira memiliki program itu ada gambarannya seperti apa? Program berjangka kah atau kondisional kah atau dan lain sebagainya? Ketika berbicara sebuah organisasi, tentunya jelas sekali ada yang namanya program ya. Namun hal ini kita menyesuaikan juga tentu dengan karakteristik organisasi kita yang awalnya kita bentuk hanya untuk seremonial reuni saja, dan tentunya itu satu. Ketika nanti kita bentuk program yang misi utamanya yaitu mengadakan reuni secara kontinu. Yang kedua tentunya diharapkan dengan adanya komunitas ini bisa menjadikan istilahnya sebagai wadah untuk pengembangan karir. Artinya ketika ada alumni dari suatu angkatan yang sudah sukses, kenapa tidak membawa ataupun menarik adik-adik angkatannya dari alma mater SMP 2 Cilacap ini, yang tentunya akan mendongkrak citra daripada
lulusan juga itu seperti itu tentunya. Programnya ya nanti kita audiensi tentunya dengan koordinator angkatan lainnya seperti apa program untuk kedepannya, untuk gambaran seperti itu. Ini menarik sekali ya, jadi sekaligus untuk memotivasi yang lainnya bagaimana lulusan-lulusan dari SMP Negeri 2 Cilacap ini bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Betul. Yang mungkin dulu kelihatannya biasa-biasa aja, tapi kan takdir kita tidak ada yang Betul. tahu, karena usaha juga tidak ada orang yang tahu kecuali pribadinya sendiri ya. Iya. Nanti selain bisa memotivasi yang lainnya juga nanti untuk alumni-alumni yang menginspirasi tersebut bisa datang ke show kami Skada Show SMP Negeri 2 Cilacap. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, sudah berapa kali dilaksanakan reuni akbar atau reuni lintas angkatan ini? Untuk reuni pertama kita mengadakan reuni akbar itu tahun 2007. 2007. Yang mana diprakarsai oleh tahun 2002. Bukan berarti kami ingin menjadi leader di dalam reuni tersebut, hanya saja angkatan yang dikatakan lengkap ataupun siap pada waktu itu adalah angkatan tahun 2002. Otomatis kami menjadi leader di reuni akbar pertama itu. Yang kemudian kami adakan lagi reuni akbar kedua yaitu di tahun 2015. Otomatis baru 2 angkatan. Sebetulnya untuk reuni-reuni lokal bahkan kemarin pun ada kami juga. Nah ini buktinya tentunya ya. Mudah-mudahan Oh, ini yang satu kaos yang kami ini aja. adalah hasil daripada reuni. Nah untuk reuni akbar itu baru 2 kali kita lakukan seperti itu. Ada rencana lagi tidak untuk mengadakan reuni tahun berapa? Tadi kan udah direncanakan bahwa tahun 2020, tapi Iya. berhubung sekarang itu pandemi, mungkin akan ada proses pengunduran dalam waktu dekatkah atau masih jangka waktu yang lama? Kalau acara reuni misalnya barangkali yang ketiga ya, Iya. kita mengikuti keadaan saja karena memang artinya kondisional kalau memang pandemi sudah berlalu ya tentunya kita pun juga siap untuk melaksanakan kembali program kegiatan reuni karena memang banyak sekali beberapa istilahnya pertanyaan baik dari kakak kelas ataupun adik kelas kapan reuni saya jelaskan karena memang kita dalam masa pandemi jangankan acara reuni ya yang mengundang kerumunan banyak kegiatan sekolah pun juga kita lakukan daring, luring dan juga kombinasi kan seperti itu. Nah sehingga kita pun juga bukan melalaikan program 5 tahun sekali. Tapi yang jelas kita akan laksanakan kalau memang misalnya ada di angkatan lain misalnya yang ingin memperkarsai kegiatan reuni ketiga ya silakan. Kami dari angkatan khususnya lulusan tahun 2002 tetap tentunya mendukung program kegiatan yang sifatnya satu reuni akbar tentunya. Sekalipun kami tidak ada di posisi terdepan pasti kami akan mendukungnya. Nah adapun waktu untuk melaksanakan kegiatan reuni biasanya kami ambil ya kiranya tadi kan kata Pak Jamal ada beberapa rekan yang memang tidak berada di wilayahnya masing-masing yang punya karir di luar sehingga pasti mengenai tentang waktu kita laksanakan H-3 setelah Idul Fitri biasanya karena memang ya tadi untuk mendukung juga kegiatan terus juga momen teman-teman alumni juga pasti ada di rumah pada mudik ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada alumni-alumni yang menunggu kapan ada reuni akbar nih, kapan reuni lintas angkatan nih. Sekarang kita jelas komunikasinya dengan siapa, bisa dengan setiap angkatannya ataupun dengan sosok-sosok bapak-bapak ini bisa langsung ditanyakan atau nanti komen saja di channel SMP Negeri 2 Cilacap kapan nanti mungkin kami bisa akan sampaikan ke bapak-bapak yang berdua ini. Selanjutnya tadi kita kan mungkin 2002 sampai tahun sekarang tuh lama ya ke sini reuni emang kalau tidak salah dulu 2015 itu dilaksanakan di sekolah ini juga. Kalau melihat situasi sekolah nih ya kita berbicara tentang lingkungan sekolah, ada perbedaan tidak dengan tahun dulu ketika bapak-bapak sekolah di sini dengan kondisi saat ini? Perbedaan sekolah jelas sekali, sangat mencolok tentunya untuk masalah perbedaan. Dulu ya waktu kami sekolah Farista itu bangunan hanya berderet berdasarkan rombel. Satu kelas itu hanya 3 rombel. Otomatis iya betul ABC, sekali. ABC. Kalau 3 kelas itu 9 9 rombel.
Dan sekarang saya lihat menginjakan kaki lagi di sekolah tercinta ini, wah ternyata banyak berderet sekali bangunan kelas dan juga bangunan-bangunan lain penunjangnya tentu. Itu menjadikan sebuah rasa bangga juga bagi kami yang merupakan lulusan dari SMPN 2 Ciracap ini. Semoga SMPN 2 Ciracap ini terus bisa menjadi ikon tingkat SMP, menjadi sekolah unggulan seperti itu. Insya Allah, amin. Sekarang perlu diinformasikan juga tahun ajaran 2020-2021 SMP 2 Ciracap memiliki 18 rombel. Jadi setiap tingkatnya itu ada 6 ya, ada 6 rombel. Ada sosok-sosok mungkin dulu guru-guru yang dulu sekarang masih ada di sini, sosok siapa aja sih? Atau mungkin nanti teman-teman semua bisa komen di bawah bahwa siapa aja sih guru-guru yang mungkin dirindukan ketika nanti saat reuni. Sekarang yang masih ada di SMP 2 siapa aja? SMP 2 ya tentunya Guru-guru legend. Legend. Pak Didin ya, Pak Didin masih ada, Pak Didin. Tati, Betul. terus juga Pak Asep Wahyu, Pak Asep Wahyu, Ya. berarti ada. terus siapa lagi? Pak Ayi Rahmat Pak Ayi Budiman, Rahmat. Pak Ayi Rahmat ya. Kemudian kalau memang misalnya yang sudah Yang muda ada tidak dulu yang muda Pak Soleh, Pak Solehudin, Soleh, betul. Pak Eyo. Ya. Pak Eyo udah ada, belum, belum Pak Eyo. ada Pak Eyo. Barangkali itu ya. Betul. Yang sudah meninggal barangkali ya artinya beliau masih aktif ya, sebagai tenaga pendidik, tapi karena memang Sang Pencipta sudah memanggil terlebih dahulu Pak Mahfudin. Ada Pak almarhum Pak Mahfudin ya. Mahfudin, ya, kita doakan mudah-mudahan beliau akan menjadi ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atau ada rekan-rekan alumni yang merindukan guru-guru yang selain yang disebutkan tadi yang sudah pindah ke daerah lain, nanti bisa komen di bawah ya. Selanjutnya saya yang mau tanyakan ini, kita flashback lagi ya ke belakang. Betul. Cerita lagi mungkin beberapa tahun ke belakang. Tahun 2002 lulus, itu berarti 2001 2000 ya. Ya. Kenangan tentang apa di SMP 2 yang diingat oleh bapak-bapak sekalian, atau mungkin bapak-bapak ini aktivis-aktivis SMP 2 atau mungkin selain itu boleh diceritakan, kita flashback ke belakang nih. Jamal. Boleh. Ketika saya flashback ya ke masa-masa saya bersekolah, tentunya sangat meninggalkan kesan yang mendalam tingkat SMP itu, walaupun sudah terlintasi oleh tingkat SMA, tentunya masuk universitas, tapi kenangan di SMPN 2 ini masih membekas, Pak. Kuat Ya. ya. Yang paling saya kenang itu kebersamaan dengan teman juga. Kita bercanda tawa saat itu kayak yang tidak ada beban, Pak, seperti sekarang ini. Ya. Kelihatan kalau sekarang itu mungkin dari kerutan wajahnya itu kesannya ada beban sekali seperti itu, Pak. Artinya kita ya dengan muka-muka wajah lupus Masih polos polos, ya. seperti itu, kita sering bersenda gurau, sering berkerumun dengan teman-teman, ya berbicara tentang masa-masa remaja, entah itu tentunya percintaan dan lain sebagainya, bahkan mungkin berbicara guru yang galak, guru yang yang baik, yang suka istilahnya memberikan banyak kerjaan PR ini itu, wah semuanya kita rangkum di dalam kisah kenangan SMP Negeri 2 Ciracap ini. Kalau Pak Ramdan gimana? Sama sih. Ada kisah cinta juga sama Sama. Pak Ramdan ini pemain cinta dulunya lah. Pak Jamal pemain cinta. Oke, seperti tadi disampaikan sama sih, intinya pada saat kita melihat jendela saja. Jangan dulu masuk ke halaman ataupun lingkungan pendidikan SMP Negeri 2 Ciracap, lihat jendela saja. Setiap kali kita lewat, momen-momen waktu di SMP itu sudah terkiras, tergambar dalam benak kita, baik itu dalam segi canda dan tawa kebersamaan kita, baik itu dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan akademik yang tentunya kegiatan belajar di luar kelas. Kalau tadi saya sampaikan, saya lewat saja dari kantor sampai ruangan karena memang belum ada dulu ya. Iya. Mulai dari kelas yang paling depan, terus juga di bawah di ujung.
Luar biasanya bukan hanya saja mengingat, tetapi kalau memang bisa diberikan gambaran visualnya ada Pak. Visualnya ada. Diputar ulang itu kegiatan kami waktu di SMP 2 Ciracap itu terlihat jelas dalam benak kami, bukan tersamar lagi pada saat melihat lingkungan SMP Negeri 2 Ciracap, walaupun secara peningkatan dari segi bangunan barangkali juga dari segi kualitas sudah luar biasa jauh. Insyaallah, amin. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke paguyuban ya, ke paguyuban. Apa harapan kedepannya untuk paguyuban alumni SMP Negeri 2 Ciracap? Boleh siapa aja? Pak Ramdan dulu lah. Harapannya barangkali dari paguyuban SMP Negeri 2 Ciracap, khususnya kami yang memperkarsai di tahun 2002, bisa dijadikan salah satu alat ataupun media komunikasi untuk menjalin silaturahmi antar alumni. Terlebih juga kami bisa menampung berbagai aspirasi keinginan dari alumni, apa yang kiranya bisa kami fasilitasi dan apa yang kami bisa bantu. Terlebih juga mengenai tentang kegiatan-kegiatan silaturahmi antar alumni lintas generasi itu. Terus harapan selanjutnya juga tadi sudah dibahas juga oleh Pak Jamal, namun tidak salah saya menyampaikan paguyuban alumni SMP Negeri 2 Ciracap harapannya adalah sebagai tempat kita sharing, berbagi ilmu, juga terlebih tadi bisa menyalurkan beberapa alumni lulusan SMP Negeri 2 Ciracap, sekalipun jatuh lulusannya di fakultas apa, universitas apa, tetapi setidaknya kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang minimal dalam hal pekerjaan misalnya, ya intinya adalah bisa mengajak teman-teman yang memang belum mempunyai pekerjaan. Terus yang selanjutnya adalah kami juga di selain silaturahmi, harapannya dalam kegiatan-kegiatan khususnya di paguyuban SMP Negeri 2 Ciracap bisa menampung lah beberapa istilahnya hal-hal yang kiranya bisa membantu terhadap perkembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Ciracap, mungkin dari beberapa rekan alumni yang sudah mempunyai finansial lebih di bidang olahraganya, bila mungkin misalnya rombonya, kelasnya yang ngebangun dan lain sebagainya, kenapa tidak? Kan setidaknya itu ya minimal ada kegiatan-kegiatan itu juga untuk membantu perkembangan dari mungkin juga dari infrastruktur di SMP Negeri 2 Ciracap ke depannya. Ini sangat menarik sekali ya rekan-rekan. Jadi di samping merupakan sebuah ikatan alumni, paguyuban SMP Negeri 2 Ciracap ini juga kita bisa menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya buat kita semuanya. Boleh dari Pak Jamal harapan kedepannya untuk paguyuban SMP Negeri 2 Ciracap? Untuk harapan kedepannya tadi sangat banyak sekali tentunya untuk berbicara harapan. Namun yang paling penting, kita sebagai organisasi yang tentunya ada di naungan organisasi pendidikan harus berkontribusi kepada jalannya pendidikan itu sendiri. Nah, ketika berbicara kontribusi tersebut, bentuk seperti apa? Kita mungkin bisa mendorong keberlangsungan KBM dengan cara kebutuhan apa sih yang bisa kita handle untuk dipersembahkan kepada alma mater tercinta ini, karena berkat sekolah kita inilah kita menjadi orang, tentunya kita menjadi mendapatkan sebuah kesuksesan. Nah, perlu kita ingat tentunya. Yang kemudian selain hal tersebut juga kontribusi kepada sekolah, yang mana lagi viralnya tentunya kalangan remaja sekarang itu banyak terjaring kasus-kasus tawuran. Nah, untuk itu tentunya kita selaku seniornya, selaku alumni dari sekolah ini bisa memberikan edukasi kepada adik-adik kelas kita dengan istilahnya mengarahkan kepada hal yang baik, sehingga menekan angka dari tawuran tersebut. Seperti itu tentunya, karena sangat tidak pantas lah ketika kenakalan remaja harusnya usia produktif untuk belajar menggali ilmu, tapi ini dipakai untuk tawuran seperti itu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan ini bisa terrealisasi, setidaknya
walaupun kita ataupun bapak-bapak ini cuma 3 tahun di SMP Negeri 2 Cilacap, tapi alma mater itu akan melekat seumur hidup di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan terakhir nih bapak-bapak ya, harapan untuk sekolah kita tercinta ini, untuk SMP Negeri 2 Cilacap. Harapan untuk sekolah, semoga SMPN 2 Cilacap menjadi sekolah prioritas, sekolah unggulan, khususnya di lingkup Kecamatan Cilacap ini, umumnya Kabupaten Sukabumi tentunya, dengan apa? Dengan mencetak siswa-siswi yang teladan, berprestasi, sehingga bisa mendongkrak citra nama baik SMPN 2 Cilacap. Amin, insya Allah. Itu sama dengan Barangkali dari Pak Ramdan. Boleh Pak Ramdan. Sesuai dengan slogan SMP Negeri 2 Cilacap, SMP Negeri 2 Cilacap makin oke. Makin oke. Itu emang dari dulu ya? Betul, Dari dulu. dulu makin oke SMP oke. Negeri 2 Optimis, Cilacap. kreatif, dan energik ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja informasi untuk saat ini. Nanti Sama-sama. kalau misalkan ada waktu kembali dan kami membutuhkan informasi tentang alumni kepada bapak-bapak ini, boleh kami mengundang kembali? Boleh. Boleh, insya Allah. Iya. Terima kasih atas kedatangannya. Ada yang ingin dikatakan kembali untuk Sebelum berakhir barangkali ada sedikit apa ini? kenang-kenangan dari lulusan 2002. 2002. Nah, ini untuk tim sebetulnya untuk kebagian gitunya. Nanti bisa diambil dulu. Boleh. Saya boleh menambahkan untuk Boleh. say hello. Boleh. Selamat siang. Salam bakti kepada para guru yang tentunya sudah tidak berada di SMPN 2 Cilacap itu. Ya, yang kami ingat diantaranya ada Bapak Ruslan Munawar dan juga ada Ibu Hela Parudi yang sangat istilahnya memberikan inspirasi bagi kami. Salam baktinya dari kami Pak, semoga sukses selalu. Amin. Dan juga kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sini, semoga sehat selalu Pak, sehingga bisa terus mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu bapak-bapak yang sekarang sudah jarang sekali bertatap muka, mungkin dengan adanya channel YouTube SMP Negeri 2 Cilacap bisa melepas rindu kembali, dan itu harapannya semoga bapak-bapak yang tadi disebutkan juga ibu oleh rekan-rekan kita ini sampai ke bapak ibu sekalian. Salam dari kami semua. Kita semua akan mendoakan juga bapak ibu guru, semoga panjang umur, sehat selalu, dan mendapatkan ilmu, maksudnya mendapatkan usia yang berkah. Amin. Amin, Ya amin, Rabbal amin, Alamin. amin. Boleh Pak Ramdan, apa itu? Ini Buat sekolah dibagiin ke kalau sekolah. buat sekolah sih nggak mungkin. Ya hanya sekedar intinya kenang-kenangan juga bahwasannya sekalipun masa pandemi kami kemarin alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan reuni mandiri. Maksudnya mandiri di sini adalah hanya khusus di angkatan 2002, dan yang paling luar biasanya adalah kegiatan kami itu disupport oleh salah satu alumni. Semua akomodasi kegiatan luar biasa, mudah-mudahan tentunya support ini bukan hanya untuk kegiatan acara reuni saja, melainkan bisa seperti tadi harapan kita adalah Betul. bisa membantu apa sih yang kiranya dibantu di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Cilacap. Ya. Iya, semacam endorse nih ya. Bukan endorse sih, ini barangkali kita kasih tema di sini. Jadi putih. setidaknya kita telah Iya. berbagi rezeki dengan rekan yang lainnya. Semoga rezeki yang diberikan kepada rekan-rekannya itu dibalas oleh Allah yang berlipat-lipat. Amin. Amin, Ya Rabbal amin. Jelas dari hamba Allah saja. Ya. Ya. Nah ini barista barangkali putih biru 2 Cilacap t-shirt yang kita pakai kemarin. Udah bisa diterima. Terima kasih. Ya. Mungkin nanti bisa sama saya atau sama Pak Taufik bergantian aja ya. Sehari-sehari. Oke. Ya. Terima kasih buat alumni 2002. Itulah wawancara kami dengan paguyuban alumni SMP Negeri 2 Cilacap. Semoga informasi ini menyebar ke seluruh alumni dari mulai angkatan pertama sampai angkatan yang terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada wawancara kali ini di acara Skada Show. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Oke.